Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi jangan panik, jangan panik. Kan kita lagi belajar, ya kan? Jadi gini, ikan pada waktu tabur terus sampai sekilo isi 6 itu mungkin sekitar 3 bulanan, terus pada mati terus. Biasanya seperti ini. Ikan itu dari proses awalnya bibit, maksud saya, mungkin saja pada waktu pembibitan, pada waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua pecinta ikan. Salam kelipik-kelipik. Belajar sama-sama belajar. Hari ini saya menjawab pertanyaan dari sedulur yang masuk melalui nomor WA saya. Jadi gini, Mas, saya budidaya ikan nila. Dari pertama kali tabur sekarang sudah sekilo isi 6. Rata-rata ikan 150 gram. Tapi dari pertama tabur itu sehari mati 3, kadang 1, kadang nggak ada yang mati. Terus sampai gede ini, segede ini maksudnya ukuran sekilo isi 6, kok masih terus ada kematian. Itu kenapa ya, Mas? Oke, kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi jangan panik, jangan panik. Kan kita lagi belajar, ya kan? Jadi gini, ikan pada waktu tabur terus sampai sekilo isi 6 itu mungkin sekitar 3 bulanan, terus pada mati terus. Biasanya seperti ini. Ikan itu dari proses awalnya bibit, maksud saya, mungkin saja pada waktu pembibitan, pada waktu bibitnya itu berada di kolam tanah, terus pindah ke kolam terpal atau kolam seperti ini nih. Itu biasanya bermasalah. Biasanya, saya ngomong biasanya, ketika karantinanya kurang bagus. Karantina yang bagus seperti apa? Karantina yang bagus seperti ini. Bibit sebelum proses pengiriman, kalau saya puasakan selama minimal 48 jam atau 2 hari 2 malam. Itu proses karantina yang betul. Menurut saya, ini pengalaman saya. Jadi walaupun bibit itu nanti berbeda kolam, dalam arti misalnya bibitnya di kolam tanah, kok pindah ke kolam terpal. Biasanya dari yang bermasalah ini dari kolam tanah pindahnya ke kolam terpal, itu biasanya bermasalah. Tetapi untuk sebaliknya, kalau bibit dideder di kolam terpal terus pindah ke kolam tanah, biasanya aman. Biasanya, tidak mesti, tapi biasanya saya ngomong. Jadi proses karantina ini fungsinya untuk apa? Untuk mensterilkan atau menguras isi perut ikan, atau bakteri-bakteri yang ada di dalam perut ikan itu keluar. Fungsinya karantina seperti itu. Dan ketika karantina dikasih garam. Nah, itu biasanya kesalahannya dari situ. Mungkin kesalahannya di proses karantina pas waktu bibitnya. Kesalahannya yang kedua, kenapa? Airnya bermasalah. Jadi di tempat jenengan kok salah menangani air, itu juga bisa bermasalah seperti itu. Matinya nggak banyak, cuma sehari 1, nanti 2 hari lagi ada 2, 2 hari kemudian 1 lagi, terus nggak ada yang mati, terus sampai gede ada yang mati tiap hari kayak gitu. Biasanya seperti itu biasanya. Jadi penanganannya air, pengolahan airnya kurang tepat. Itu ini relate sama episode kemarin. Misalnya kalau kolam kapur supaya pH-nya bagus, pakainya apa? Pakai gedebok pisang. Oh iya, ada yang ngasih ide, Mas, pakai batu bata merah bisa. Oke, itu seperti itu. Jadi ada teknik penanganan khusus. Nanti akan saya bahas juga tentang tipikal-tipikal air.
sumur itu ada yang apa ya, airnya kayak berkarat, terus kemudian putih susu, ada yang warnanya hitam, ada kayak gitu ada. Oke, kita kembali. Jadi penanganan teknik pengolahan air panjenengan itu harus tepat. Jenengan harus ketahui dulu tipikal air di tempat panjenengan itu seperti apa. Tinggal diaplikasikan ke teknik budidayanya, mau pakai bioflok, green water system, red water system, atau apapun. Nanti yang jenengan pakai yang sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat panjenengan. Itu seperti itu. Terus biasanya penyebabnya yang ketiga apa? Penyebabnya yang ketiga biasanya karena cuaca, musim. Jadi musimnya kayak gini nih. Jadi misalnya jenengan tabur sebelum musim kemarau, tapi masih ada hujan, terus melewati pancaroba, terus kemudian musimnya kemarau, itu biasanya seperti itu. Jadi 1 bulan ini, misalnya taburnya bulan Agustus, Juli, tabur bibit bulan Juli. Nah, 2 bulan ikan ini masih kena hujan, terus nggak ada hujan sama sekali, kemarau, terus cuaca suhunya kalau siang panas, kalau malam dinginnya luar biasa. Itu biasanya seperti itu biasanya. Nah, saya berbagi sesuai dengan apa yang pernah saya alami, jadi ini nggak pasti lah. Terus teknik penanganannya ini gimana Mas kalau kayak gitu? Oke, sebelum musim kemarau datang, jadi pas kira-kira kan biasanya sebelum musim kemarau itu kan hujan deras banget, terus lama-lama nggak hujan. Nah, itu air diganti dulu full, jadi airnya sampai bagus betul. Terus dikasih probiotik khusus. Probiotik khususnya di next episode saya lagi mengumpulkan bahan-bahannya yang kemarin saya janjikan. Jadi ada 15 bahan, cuma kebetulan karena ini musim kemarau jadi nyari bahannya lumayan susah gitu. Oke, jadi untuk panjenengan yang mengalami hal seperti tadi, di awal sudah saya jelaskan. Jadi ikan pertama kali tabur itu ya tetap sehat, tetap mau makan, tapi kok ada terus kematian. Sampai ikan sekarang bobotnya sekilo isi 6 atau 150 gram rata-rata ikan. Itu biasanya yaitu tadi 3 itu. Oh ya, terus gini, Mas, kalau seandainya di musim kemarau itu kalau pakannya dikurangi, apa nanti pertumbuhannya nggak lambat? Ya tetap lambat, cuma untuk mempertahankan kondisi ikan, pakannya memang harus dikurangi porsinya. Biasanya makan 1 kilo umpamanya, ya kurangi jadi separohnya. Kalau masih kebanyakan, kurangi lagi. Kalau seandainya di tempat panjenengan memang tidak memungkinkan untuk ganti air, itu harus manajemen pakan harus benar-benar diperhatikan. Jadi airnya sudah terlalu kental banget, nanti ikannya malah nggak mau makan, terus timbul penyakit-penyakit. Nah, yang perlu diwaspadai ketika nanti turun hujan pertama. Jadi ketika turun hujan pertama itu benar-benar jenengan harus perhatikan. Ini kan sudah hampir penghujung musim kemarau. Jadi hampir musim hujan. Lah, jenengan itu harus betul-betul perhatikan nanti ketika hujan pertama. Biasanya pH-nya naik tinggi. Jenengan harus perhatikan. Begitu hujan pertama sudah ada stok air, ganti langsung airnya. Tapi separuh atau 3/4 lah, sisakan 1/3, terus ganti air baru. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung diganti air baru, wah pH-nya terlalu tinggi, malah bahaya, bisa menyebabkan jamur. Biasanya seperti itu. Oke? Semoga tayangan saya bermanfaat. Segala salah minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.